Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang dan juga selamat sore. Dalam vlog kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait status perkembangan narkoba di Indonesia maupun di dunia, dan juga akan menjelaskan terkait dampak yang akan ditimbulkan ketika kita sudah kecanduan narkoba. Nah, sebelum itu ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Cindy Pratiwi dengan NIM 202110101032 dari Universitas Jember. Aparat kepolisian berhasil menangkap komplotan pengedar narkoba dan juga spesialis pembobol villa di Kabupaten Tabanan, Bali. Para pengedar narkoba ini menyasar warga di pedesaan. Modusnya menaruh barang di tempat yang sudah disepakati pembeli. Salah satu tersangka ditangkap saat sedang menyimpan narkoba di dekat tiang listrik. Dalam pengembangannya dari tangan tersangka lain, polisi menemukan barang bukti 14 paket sabu siap edar. Menurut World Drug Report 2018 yang diterbitkan oleh UNODC atau United Nations Office on Drug and Crime, menyatakan bahwa sekitar 275 juta masyarakat di dunia mulai dari berusia 15 tahun hingga 64 tahun pernah mengkonsumsi narkoba. Sedangkan di Indonesia, kasus narkoba menjadi masalah yang besar. Maraknya peredaran narkoba di Indonesia dikarenakan banyaknya pelabuhan tidak resmi atau biasa dikenal dengan pelabuhan tikus yang dijadikan tempat favorit bagi para pengedar narkoba. Terdapat beberapa cara yang biasanya dilakukan oleh para pengedar narkoba. Di antaranya bisa melalui face-to-face, transaksi melalui kurir, kemudian bisa datang langsung ke tempatnya, atau sistem tempel atau sistem ranjau, serta sistem lempar lembing. Nah, teman-teman semua harus tahu ya. Pada tahun 2017, BNN mendata angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3.376.115 orang, yang mana orang tersebut berusia dari 10 tahun hingga 59 tahun. Bisa dibayangkan bukan, bahwa banyak sekali remaja yang masih menggunakan narkoba pada tahun 2017. Jika dilihat dari data BNN pada tahun 2018, angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar terdapat 2,29 juta. Bahkan orang yang dinyatakan sebagai penyalahgunaan narkoba berusia 15 hingga 35 tahun. Nah, dari data tersebut tentunya kita tahu bahwa Indonesia masih marak akan adanya pengedaran narkoba. Pengguna narkoba di Indonesia sudah banyak ragamnya, tetapi yang sering terjadi, bahkan yang sampai saat ini masih banyak yang mengkonsumsi narkoba ialah remaja Indonesia. Nah, di usia kita yang seperti ini tentunya banyak sekali halangan maupun rintangan dan godaan dari teman-teman kita untuk mengkonsumsi narkoba. Tapi jangan sampai kita mencoba untuk mengkonsumsi narkoba. Sebentar lagi saya akan menjelaskan terkait dampak yang akan ditimbulkan jika kita menjadi salah satu pengguna narkoba. Yuk, simak videonya. Yang pertama adalah halusinogen. Nah, efek ini mengakibatkan seseorang dapat berhalusinasi melihat suatu hal atau benda yang itu tidak nyata. Nah, contohnya itu seperti kokain maupun LSD. Yang kedua adalah stimulan.
Efek dari narkoba ini bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya, sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuat seseorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Yang ketiga adalah depresan. Nah, efek dari narkoba ini bisa menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai bisa merasa lebih tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya seperti putau. Dan yang paling parah, dampak yang akan ditimbulkan oleh narkoba adalah adiktif, di mana seseorang yang mengkonsumsi narkoba biasanya akan dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif. Karena secara tidak langsung, narkoba memutuskan saraf-saraf dalam otak. Contohnya adalah seperti ganja, heroin, dan juga putau. Nah, tentu teman-teman sudah tahu bukan dampak apa saja yang akan ditimbulkan jika kita menjadi salah satu pengguna narkoba. Masih berani coba narkoba? Enggak kan? Makanya teman-teman mulai dari sekarang, cobalah untuk mengedukasi diri sendiri, keluarga, teman sebaya, maupun masyarakat di lingkungan kita semua untuk tetap menjaga kesehatan, tidak terpengaruh oleh omongan orang, dan tidak berani mencoba mengkonsumsi narkoba, karena akan banyak sekali dampak yang akan ditimbulkan jika sudah berani mencoba narkoba. Cukup sekian vlog dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya.